Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga masih dalam kondisi yang sehat, kondisi yang semangat, dan bahagia. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai lembaga waralaba. Namun, untuk melanjutkan, sama-sama kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Bagi yang muslim, silakan memulainya dengan membaca basmalah. Dan bagi yang non-muslim, silakan menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, pada rekan-rekan semuanya, silakan dikondisikan tempat dan duduknya supaya bisa menerima materi ini dengan baik dan nyaman. Kemudian disiapkan juga catatannya, karena nanti catatannya akan dikirim ya, dikirim sebagai rangkuman selama menonton video pembelajaran hari ini, dan nantinya akan dikumpulkan pekan depan. Berikut ini adalah goals atau tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran. Berikut ini konten atau materi yang akan kita pelajari selama pembelajaran. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian, maksud dan tujuan, dan jenis-jenis dari franchise. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik franchise, biaya, cara kerja, dan nanti kita akan diskusi lebih lanjut mengenai rencana mendirikan franchise. Yang pertama kita akan membahas mengenai karakteristik dari franchise. Apa saja karakteristiknya? Nah, ini ya, ada 14 yang mencakup keseluruhan dari karakteristik franchise. Yang pertama, unsur dasar yang jelas. Di antaranya, franchise ini punya dasar yang jelas, yaitu ada franchisernya atau pihak pewaralaba ya. Artinya orang yang pertama kali mendirikan franchise tersebut, orang yang memiliki franchise tersebut. Kemudian yang kedua ada pihak franchisee-nya atau terwaralaba. Jadi orang yang menggunakan atau melaksanakan kegiatan franchise-nya. Kemudian yang ketiga ada bisnis dari franchise itu sendiri. Jadi bisnisnya apa nih? Entah bisnis dalam bentuk fashion, atau bisnis kuliner, bisnis edukasi, ataupun yang lain. Jadi bentuk bisnisnya yang ditawarkan. Kemudian yang kedua ada produk bisnis yang unik. Ya, dalam franchise ini harus unik produknya. Dalam artian, nggak bisa mudah ditiru. Tuh, jadi, produk bisnis franchise ini harus memiliki keunikan tersendiri agar tidak bisa dan tidak mudah ditiru oleh franchise lain, dan tentunya ini menjadi ciri khas dari produknya juga agar dapat mudah dalam pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah konsep bisnis yang total ya. Ada perencanaan, kemudian ada analisis dari bauran pemasarannya seperti produk, price, place, dan promotion. Kemudian yang keempat ada franchisee memakai atau menjual produk. Harus ada orang yang memakai atau menjual produknya. Yaitu disebut sebagai franchisee, orang yang menggunakan produknya. Dan yang kelima, ini franchiser menerima fee dan royalti. Ini sebagai imbalan dari usaha yang telah dilaksanakan ya. Siapa yang memberikan fee atau royalti? Yaitu pihak franchisee, pihak yang menggunakan dari franchise. Nah, biasanya fee atau fee itu dibayarkan di awal dan hanya sekali. Dan kalau royalti dibayarnya beberapa bulan tertentu ataupun setiap bulan ataupun berdasarkan ketentuan dengan persentase tertentu dari labanya yang telah dihasilkan. Berikutnya adanya pelatihan dan manajemen dan skill yang khusus ya, pelatihan manajemen dan skill khusus. Jadi perlu ada pelatihan bagi pihak franchisee-nya atau bagi pihak yang akan menjalankan usaha franchise, dan
dibutuhkan skill khusus. Jadi adanya pelatihan ini untuk menyamakan mutu, menyamakan prosedur, menyamakan SOP dari sistem yang ada pada franchise. Jadi antara franchise yang satu dan franchise yang dua ini produknya sama gitu. Antara si franchise yang di daerah A dan di daerah B dalam satu franchise yang sama itu produknya sama, pelayanannya sama, sistemnya sama. Itu tujuan dari pelatihan. Kemudian yang berikutnya ada pendaftaran merek dagang, paten, dan hak cipta. Merek dagang, paten, dan hak cipta ini merupakan hak intelektual. Ya, merek dagang, paten, dan hak cipta adalah hak intelektual yang harus didaftarkan agar tidak mudah ditiru dan memiliki paten. Jadi pihak franchise ini berhak untuk menuntut ketika adanya plagiarisme. Dengan catatan ya sudah didaftarkan gitu. Jadi perlu adanya administrasi hukum ya di sini. Kemudian yang ke-8 ada bantuan pendanaan dari franchiser kepada franchisee. Biasanya kalau franchise yang besar itu juga bekerja sama dengan lembaga pendanaan ya untuk bisa memenuhi kegiatan operasional di franchise-nya dalam hal keuangan. Kemudian yang ke-9 ada pembelian produk yang langsung dari franchiser. Artinya pembelian produknya ini diatur oleh franchiser. Pemasoknya belinya di mana, barangnya seperti apa, kriterianya seperti apa, pembeliannya harus berapa. Dan ini langsung diatur oleh franchisernya. Kemudian yang ke-10, bantuan periklanan dan promosi dari franchiser. Tentu ya jelas ketika ada franchise yang sudah berdiri dan ada pihak yang menggunakan dari franchise tersebut, dalam artian si franchisee-nya, maka si franchisee-nya ini tidak perlu usaha yang banyak dalam melakukan periklanan karena franchise-nya sudah dikenal dan sudah dipromosikan terlebih dahulu. Kemudian yang ke-11, pelayanan pemilihan lokasi oleh franchiser. Biasanya, si franchiser ini dalam ketentuan-ketentuan itu menentukan lokasi yang harus dijangkau, yang harus ditempatkan oleh bisnis franchise tersebut. Misalnya, di dekat sekolah atau franchise ini harus dibuat di trademark gitu, trade market di tempat yang ramai ataupun di daerah-daerah tertentu. Dan kalau misalnya si franchise-nya ini menyediakan tempat, nih biasanya ada biaya sewa. Nanti kita lebih lanjut bahas mengenai biaya ya. Kemudian berikutnya ada daerah pemasaran yang eksklusif. Artinya dalam satu daerah itu di franchise yang sama hanya ada satu gitu. Jadi franchise-nya ini eksklusif, hanya bisa didapatkan di daerah situ gitu, di daerah yang sudah ditentukan dan tidak ada double franchise yang sama di daerah tertentu. Kemudian pengendalian dan penyeragaman mutu ini jelas ya harus sesuai, harus sama. Jadi antara cabang franchise yang A dengan yang B dalam usaha franchise yang sama itu ada kesamaan, tidak ada perbedaan. Dan mutunya pun sama gitu. Kemudian yang ke-14, ini mengandung unsur merek dan sistem bisnis. Sistem bisnis apa sih? Gitu. Ya, sistem manajemennya, sistem keorganisasiannya, kemudian perdagangannya, pengontrolan kualitas, dan lain hal yang di luar dari unsur merek. Begitu. Next, kita bahas mengenai biaya franchise. Ada apa saja sih? Yang pertama ada royalti. Royalti adalah pembayaran oleh pihak franchisee, pihak terwara labanya, kepada pihak franchiser sebagai imbalan dari pemakaian hak atas franchise. Biasanya dibayar dalam waktu tertentu ya, atau berdasarkan beberapa persen dari laba yang diperoleh. Kemudian yang kedua ada franchise fee, yaitu bayaran yang harus dilakukan oleh pihak franchisee kepada pihak franchiser yang merupakan biaya
yang dibayarkan dalam jumlah tertentu dan dilakukan hanya sekali saja. Jadi kalau royalti tadi bisa sebulan sekali atau beberapa bulan sekali gitu, tergantung ketentuan dengan berdasarkan presentasi dari labanya ya. Kalau franchise fee ini biaya di awal untuk membuka franchise baru, membuka cabang baru lah istilahnya. Kemudian next ada biaya direct atau direct expense, ini biaya langsung ya. Artinya biaya yang langsung yang harus dikeluarkan sehubungan dengan adanya pembukaan atau untuk pengembangan suatu bisnis. Misalnya biaya pelatihan, kemudian biaya lokasi, biaya saat pembukaan, dan biaya-biaya lain. Berikutnya ada biaya sewa. Ada beberapa franchiser yang ikut menyediakan tempat bisnis. Maka di sini dalam hal ini ya, si franchise harus membayar harga sewa. Nah, tapi kalau franchise-nya itu tidak menyediakan lokasi bisnis, dalam artian si franchisee-nya bisa membuka usahanya di rumah, itu berarti tidak ada biaya sewa. Biaya sewa maksudnya biaya sewa yang dibayarkan kepada si franchiser. Next, kemudian ada marketing and advertising fee. Ini adalah biaya marketing ya, yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan marketing ataupun iklan kepada pihak franchisee. Nah, baik secara persentase dari omset penjualan ataupun jika ada marketing atau iklan tertentu. Ini biasanya dibayarkan dari franchisee kepada pihak franchiser. Gitu. Kemudian ada juga yang namanya biaya assignment fee. Apa itu? Assignment fee adalah biaya yang harus dikeluarkan pihak franchisee kepada pihak franchiser jika franchisee tersebut mengalihkan bisnisnya kepada orang lain, termasuk bisnis yang merupakan objek franchise. Nah, oleh karena pihak franchiser biaya tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembuatan perjanjian, penyerahan, pelatihan, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pihak franchise nih yang mau mengalihkan usahanya ke orang lain, maka itu ada biaya tertentu, dikenakan biaya tertentu atau berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara franchiser dan franchisee. Nah, berikutnya kita harus mengetahui bagaimana cara kerja dari franchise. Yang pertama, ada kriteria dari franchise dan ini kriteria ini harus dipenuhi oleh masing-masing dari franchisee ya yang akan melakukan usaha. Yang pertama, franchise harus memiliki kas usaha, memiliki ciri khas usaha. Kemudian yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Jadi kalau belum memiliki keuntungan, belum terbukti, ya bagaimana seseorang itu berminat untuk menggunakan franchise-nya. Begitu. Kemudian yang ketiga, harus memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan dibuat secara tertulis. Jelas standarnya apa, pelayanannya seperti apa, barang atau jasa yang ditawarkannya apa saja. Nah, itu harus dibuat secara tertulis. Kemudian yang keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Karena kan nanti akan dialihkan, maksudnya akan dilakukan oleh franchisee. Maka franchise ini baiknya mudah untuk diajarkan dan bisa diaplikasikan juga dengan orang lain yang nantinya akan menjadi franchisee. Pihak yang menggunakan atau pihak yang melaksanakan bisnis franchise. Kemudian yang kelima, adanya dukungan yang berkesinambungan. Dukungan antara pihak franchisor dengan memberikan pelatihan, pengontrolan, kemudian pelayanan berupa informasi, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Jadi, HAKI atau hak kekayaan intelektual ini harus terdaftar agar bisa
paten dan nggak mudah untuk diambil karyanya oleh pihak lain. Dan yang berikutnya harus memenuhi beberapa unsur dari franchise. Yang pertama, ada minimal dua pihak, yaitu pihak franchiser dan pihak franchisee yang menerima. Kemudian yang kedua, adanya penawaran paket usaha dari franchiser. Nah, ini termasuk komponen ya, 3 komponen yang tadi Ibu jelaskan, yaitu ada pihak franchiser, ada pihak franchisee, dan ini adanya penawaran paket usaha dari franchiser, artinya adanya bisnis dari franchise itu sendiri. Kemudian adanya kerjasama pengelolaan unit usaha antara pihak franchiser dengan pihak franchisee. Jadi perlu ada kerjasama yang jelas dan tertulis. Kemudian berikutnya, dipunyainya unit usaha atau outlet tertentu oleh pihak franchisee yang akan memanfaatkan paket usahanya. Jadi, bagi pihak franchisee perlu untuk memiliki unit usaha atau outlet yang mau dijalankan dan yang mau dimanfaatkan. Itu di mana lokasinya gitu harus punya atau menawarkan. Yang kelima, terdapat kontrak tertulis antara pihak franchiser dan franchisee agar tidak mudah disalahgunakan franchise ini. Jadi harus ada kontrak tertulis. Kalau tidak ada kontrak tertulis, bisa saja ada hal-hal lain yang memang tidak diinginkan dan dilakukan oleh franchisee. Maka ketika ada perjanjian tertulis dan ada kasus atau kendala ataupun permasalahan itu bisa ditindak secara hukum. Menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 pasal 4 tentang waralaba, suatu perjanjian waralaba sekurang-kurangnya harus memuat klausul mengenai. Jadi harus ada perjanjiannya nih. Yang pertama, dalam perjanjian tersebut berisi apa saja? Ada identitas masing-masing pihak. Yang kedua, ada identitas dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani perjanjian waralaba. Yang ketiga, adanya penjelasan mengenai hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas dari produk-produk dan atau jasa-jasa yang menjadi objek waralaba. Dan yang keempat, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada penerima waralaba. Yang kelima ada wilayah pemasaran. Yang keenam juga dijelaskan mengenai jangka waktu perjanjian waralaba. Di sini ketentuannya sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun. Jadi ada jelas tertulis dalam perjanjian. Yang ketujuh, ada tata cara penyelesaian perselisihan ketika ada kasus, ketika ada masalah, bagaimana solusinya, bagaimana prosedur penyelesaiannya. Kemudian yang kedelapan, ada hal-hal yang dapat mengakibatkan perumusan atau berakhirnya perjanjian waralaba. Hal-hal yang apa nih? Hal-hal yang mengakibatkan seperti apa? Yang akhirnya terjadi pemutusan perjanjian waralaba atau franchise. Kemudian ada ganti rugi. Ganti rugi dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian waralaba. Kemudian yang ke-10 ada tata cara pembayaran. Kemudian ada penggunaan produk-produk atau bahan hasil produksi dalam negeri, asalkan memenuhi persyaratan standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir, ada pembinaan, pelatihan, dan bimbingan untuk penerima waralaba atau pihak franchisee. Berikut ini hal yang harus dipenuhi ketika menjalankan franchise. Cara kerjanya yaitu ada hak dan kewajiban dari pemberi waralaba dan juga penerima waralaba. Sekarang kita bahas mengenai pemberi waralaba dulu. Kewajiban yang pertama adalah memberikan segala informasi yang berhubungan dengan hak intelektual, sistem manajemen, cara penjualan dan distribusi, karakteristik objek, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pemberi waralaba harus memberikan bantuan pada penerima waralaba berupa pembinaan, bimbingan, dan pelatihan. Berikut ada haknya. Yang pertama,
Hak dari pemberi waralaba ini melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan. Yang kedua, memperoleh laporan berkala dari pihak penerima waralaba. Yang ketiga, melaksanakan inspeksi atau pengawasan pada daerah penerima kerja. Yang keempat, pada batas waktu tertentu, mewajibkan penerima waralaba untuk membeli barang atau hal-hal tertentu yang perlu dibeli. Kemudian yang kelima, memberikan kewajiban kepada penerima waralaba. Yang keenam, menerima pembayaran royalti atau fee ya. Yang ketujuh, meminta untuk mengembalikan seluruh data atau informasi keterangan yang dibutuhkan. Yang kedelapan, melarang penerima untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data atau informasi. Yang kesembilan, atas pengakhiran waralaba, maka melarang waralaba untuk tetap melakukan kegiatan sejenis. Yang ke-10, pemberian waralaba, kecuali yang bersifat eksklusif, tidak menghapuskan hak pemberi waralaba. Next. Dan ini ada hak dan kewajiban penerima waralaba. Sebenarnya, hak dan kewajiban dari penerima waralaba ini adalah kebalikan dari hak dan kewajiban si pemberi waralaba. Artinya ketika kewajiban penerima waralaba ini berarti menjadi hak dari pemberi waralaba. Begitupun dengan hak yang ada pada penerima waralaba. Artinya menjadi kewajiban bagi pemberi waralaba. Begitu. Nah, ada pertanyaan? Kalau ada, silakan diajukan pada kolom komentar yang tersedia pada Google Classroom. Jika tidak ada, sambil kita diskusi ya mengenai rencana apa yang akan rekan-rekan buat ketika ingin mendirikan franchise. Bisnisnya seperti apa dan bagaimana. Dan untuk hasil dari nonton video, sebagai bukti rekan-rekan sudah menonton video, maka hasil catatan silakan difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom yang tersedia. Untuk pengumpulan maksimal pekan depan. Pekan depan kita akan ada quizzes untuk latihan dan juga pengumpulan tugas resum dari materi yang sudah dipaparkan kemarin dan hari ini. Baik, kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Mari kita sama-sama mengakhiri dengan membaca doa. Bagi yang muslim, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, dan bagi yang non-muslim, silakan menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, dari Ibu sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada pertanyaan, silakan langsung didiskusikan saja di Google Classroom. Kita lanjutkan di Google Classroom ya untuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.